Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran serta saling berwasiat dalam kesabaran. Surat Al-Asr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Rawahu At-Tirmidzi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat subuh berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang kita baca di awal sering dibahas oleh para mubalik dan asatir, berbicara tentang mengevaluasi diri terhadap iman yang ada di dalam diri kita, bahwa ternyata kita bisa mengevaluasi iman
yang ada pada diri kita masing-masing. Dan evaluasi yang terdapat dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah di awal, evaluasi iman itu kan bisa dari berbagai aspek. Contoh umpamanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Itu juga bisa menjadi evaluasi diri kita berkaitan dengan iman ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Bisa kita evaluasi. Kalau di hadis yang kita baca itu mengevaluasi keimanan yang ada dalam diri kita berdasarkan perilaku kita. Karena akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Bahwasanya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Berarti kan ada kaitan yang sangat erat antara iman dengan perilaku. Kita ambil contoh hadis Rasulullah yang sering juga dibahas oleh para mubalik dan asatir. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang bergaul dengan banyak orang dan bersabar atas ketidakbaikan mereka itu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan orang dan tidak bersabar atas ketidakbaikan mereka. Ya. Jadi iman dikaitkan dengan kemampuan kita bersabar atas ketidakbaikan orang lain. Kadang ada bapak ibu orang tuh menganggap gaul dirinya, Pak. Tapi sakete saya tersinggung hilang dari peredaran sekali. Ada yang seperti itu. Bahasa awak itu pengganyi. Sakete saya tersinggung di masyarakat, Pak, dan tiba-tiba gotong royong. Ya kan? Padahal yang namanya bergaul dengan orang itu kan ada kaitan iman dengan kemampuan kita bergaul dengan orang. Kalau memang bapak ibu gaul, harusnya mampu menghadapi hal-hal seperti itu, Pak. Kalau kecek kawan beliau tuh orang lapangan tuh, ndak lupa nyingguang gitu. Kan model itu. Orang lapangan ndak penyingguang orangnya, Pak. Orang yang suka bergaul, Pak, itu adalah orang-orang yang mampu dia bersabar menghadapi ketidakbaikan yang dia terima saat bergaul. Itu nan gaul lu. Kok kan indah? Ya, saketek nyepagaran di kawan lho, Pak. Jo cangku-cangku jangkek sekali. Kan adolan model itu. Saketek tersinggung di masaji, Pak, ada tipu-tipunya masaji itu. Ya. Ada orang-orang yang tidak mampu dia menghadapi keburukan orang. Berarti dari ketidakmampuan dia menghadapi keburukan orang ini, Pak, berarti imannya memang seperti itu baru. Memang seperti itulah imannya, maka tidak mampu dia menghadapi keburukan orang itu gitu. Kan jelas hadis itu. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Ada hubungannya itu, Pak. Ya, bagaimana kita? Ya, jangan-jangan memang kemampuan kita untuk menghadapi ketidakbaikan saat bergaul itu lemah. Dan lemahnya itu boleh jadi menunjukkan lemahnya iman kita. Namanya bergaul, Bapak Ibu. Di tengah-tengah masyarakat, di masjid, di RT, di komunitas, di alumni. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu hadis Nabi ini, Pak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan gitu. Ya. Bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak dia kan. Kemampuan untuk berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Makanya kalau bergaul tuh, Pak, nyepagaran di orang yang gaul, Pak, nyobaleh lo nyobagarah. Nyobaleh bagara.
Pandai lo masuknya kan. Kalau tiba di orang tasingguang, tiba di nyo ndak lo tasingguang ndak. Ya kan? Itu bahasa keimanan. Karena dia menjaga apa? Bahwa innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kan ada keimanan. Dia tahu bahwa temannya itu salah, Pak. Dia tahu bahwa orang itu sudah berbuat tidak bagus kepada dia. Kalau dia lawan, Pak, pecah persaudaraan. Itu yang iman tuh. Kok sakit karena di Mas Haji lari langsung tidak tiba-tiba ke Mas Haji. Kan rusak ukhuwah tuh, Pak. Dan itu iman di dalamnya itu Bapak Ibu. Innamal mu'minuna ikhwah kan. Lebih memilih kita untuk tidak lagi berdekatan. Lebih memilih kita tidak lagi bersaudara. Hanya gara-gara persoalan yang sebenarnya kalau dihadapi dengan kesabaran selesai, Pak. Kan itu persoalannya. Ke situ perginya kan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bukan tidak bisa membalehnya, Pak. Kalau di awak kan acok model itu. Jangankan kakalah, podo saja mau. Kasa kawan kau, kasa lo darinya, Pak. Kareh kawan kau, kareh lo darinya. Itu yang terjadi. Maka itu pengaruh dari mana, Bapak Ibu? Pengaruh dari keimanan, Pak. Ya. Banyak orang-orang yang Bapak Ibu kadang-kadang lebih berat dia menghadapi teman-temannya, Pak. Tapi dia lebih memilih mempertahankan ukhuwah biar dia terzolimi, yang penting ukhuwah itu tetap terajut. Nah, itu kan bahasa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya. Sama juga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang juga sering dibahas oleh para mubalik dan asatidz. La yu'min la yu'min. Itu ada yang menerjemahkan kan tidak beriman ya seseorang. Tapi ada yang menerjemahkan tidak sempurna keimanan seseorang. Atau ada yang menerjemahkan rendahnya iman seseorang. Qila may ya Rasulullah. Siapakah orang tersebut ya Rasulullah? Man la amana jarahu bawa'iqahu. Siapa yang tidak aman tetangganya karena perbuatannya. Ya. Jadi kalau tidak aman tetangganya karena perbuatannya, pertama Bapak Ibu, kebaikan iman itu terletak bagaimana dia berbuat baik kepada tetangganya. Kemudian yang kedua, kebaikan iman itu terletak bagaimana dia mampu menghadapi kejahatan tetangganya. Itu dua hal berbeda. Ada orang Bapak Ibu puluhan tahun mampu dia berbuat baik kepada tetangganya. Satu kali disakiti tetangga Pak, langsung tidak bertetangga lagi. Ya. Padahal berbuat baik kepada tetangga itu tidak sebatas hanya kemampuan seseorang berbuat baik kepada tetangga, Pak. Tapi juga kemampuan menghadapi keburukan tetangga. Ya, kalau berbuat baik kepada tetangga banyak orang yang berhasil, Pak. Yang payah tuh memang menghadapi keburukan tetangga. Coba bayangkan tuh, puluhan tahun Pak, labai elok-elok tuh. Gara-gara perbuatan tetangga yang sebenarnya gitu ya. Hal itu bisa dihadapi dengan kesabaran, tapi tidak mampu kita menghadapinya dengan penuh kesabaran. Akhirnya apa? Berpuluh-puluh tahun bertetangga jadi rusak Bapak Ibu. Hanya sebuah persoalan yang sebenarnya bisa kita hadapi dengan kesabaran. Itu kan akhlak. Sabar itu akhlak gitu. Ya. Ya. Lah 30 tahun di komplek tinggal, Pak. 25 tahun di komplek tinggal. Ya, apa dak ibu hati, Pak. Gara-gara masalah ketek, tu ndak basapu-sapu je tetangga aja, Pak. Ya. Dan persoalan ini justru terjadi di penghujung usia, Pak. Lah gaya lo lah punya cucu lo di komplek baru ke bacaka, Pak. Itu nanam buat cok sabuan. Bakon ndak dari awal-awal tinggal dulu bacaka. Kalau dari awal bacaka kan bisa juga Pak Maila. Kok lah gaya-gaya baru ke bacaka. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak itu ya menunjukkan kualitas keimanan kita. Menunjukkan kualitas. Makanya kalau berbicara bagusnya haji seseorang, Pak,
ya, bagusnya haji seseorang itu kan dilihat dari akhlaknya kan. Haji mabrur. Dari mana haji mabrur itu? Apakah dari nama yang di depannya ada H atau HJ? Ataukah dari kopiah putih yang selalu dipakai kemana-mana pergi? Kan bukan itu kebaikan haji seseorang. Baiknya haji seseorang itu Bapak Ibu dari akhlak. Mal hajjul mabrur, ya Rasulullah, haji mabrur itu apa? Apa jawaban Rasulullah? It'amut tu'am wa ifsa'us salam. Haji yang mabrur itu suka memberi makan dan menyebar kedamaian, akhlak. Nah, indikatornya kan ke situ, Pak. Makanya kalau awak lah berangkat haji perangai jahit juga itu berarti tidak mabrur itu. Ya. Kan indikatornya jelas itu. Ya kan? Bahwa haji mabrur adalah haji yang suka memberi makan. Kemudian ifsa'us salam, menyebar salam, menyebar kedamaian, elok ke orang. Ya, kalau ifsa'us salam itu kan bisa bermakna mengucapkan salam, bisa bermakna menyebarkan kedamaian. Ya, kalau pulang dari haji ya, gara-gara ya beliau lah bercakap banyak seorang kan ya. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat erat kaitannya gitu. Ya. Sama juga dengan puasa. Keberhasilan puasa itu Bapak Ibu, itu salah satunya bisa dilihat nanti di surat Ali Imran itu kan, ayat 134 itu. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dermawan dia. Ya, wal kaziminal ghaiz, mampu mengendalikan marah. Wal afina 'anin nas, bisa memaafkan kesalahan orang. Akhlak, Pak. Jadi akhlak gitu. Ini untuk evaluasi bagi kita masing-masing berkaitan dengan bagaimana keimanan kita. Karena iman itu sekali lagi bertingkat-tingkat. Maka akhlak itu menentukan tingkat keimanan seseorang. Kadang awak kan model itu tuh. Suami istri di rumah adalah istri mengece, ambo yang ndak mengarati kau dah tuh. Lah model itu orang kainyo tuh, nyo sabar aja le. Kok tiba di ambo ya ndak bisa. Ah, kan nampak bedanya tuh Pak antara istri dan suami gitu kan. Ya kan? Nah, jadi yang istri bilang, "Ya habis aja. Model itu aja. Sabar aja udah aja." Beruntung ibu kalau punya suami yang sabar. Beruntung. Ya kan? Boleh jadi perjalanan hidup Bapak Ibu itu salah satunya dengan ada kesabaran tadi itu, Pak. Akhlak itu. Ya. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman baik tidaknya itu bergantung dari akhlak seseorang. Dan akhlak ternyata ada juga kebergantungan terhadap perilakunya kepada istrinya. Nah, dia ternyata berkaitan tuh, Pak. Iman dipengaruhi oleh akhlak. Kebaikan akhlak seseorang dipengaruhi juga dengan akhlaknya kepada istrinya, Pak. Kan sering juga kita bahas Bapak Ibu, ada suami-suami, Pak. Kalau ke istri orang tidak tanggung eloknya. Elok, Pak. Elok laku, mudah senyum. Ya kan? Suko mauta. Tapi tiba ju istri seorang, Pak, senyum saya susah. Jangankan ke mauta, senyum saya susah. Berang taruh saya ibu, akan memang batu tuh. Aduh suamiku ternyata Bapak Ibu, ya begitu dia. Senyum saja susah. Jangankan ke mauta, amalan kece ibu, pemberang saya lagi kok. Asalkan pulang berang taruh saya. Iya kan? Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ini curhat seperti ini. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada suami-suami yang ternyata tidak mampu berakhlak baik kepada istrinya, Pak. Ada, Pak. Ya. Dan itu terjadi gitu. Ya, terjadi, Pak. Kalau mentraktir orang begitu gampangnya, tapi mentraktir istri sulit sekali, Pak. Makanya kita ketemu dengan kisah Hindun ya. Ketika mengadukan kepada Rasulullah perihal suaminya yang pelit, Abu Sufyan. Kan itu ada kisahnya, Pak. Ya, sampai-sampai Nabi membolehkan Hindun untuk mengambil sebagian dari harta suaminya tersebut. Kenapa? Karena suaminya itu pelit. Jadi memang Bapak Ibu ada suami-suami ini yang pelit, Pak. Bagaimana mengatakan seorang suami itu akhlaknya baik kepada istrinya saja pelit?
Pilik. Nah, dia teh pilik itu adalah cek lah ibu, sampilik karyang. Itu dia teh tu lah tu. Kalau lah dapet suami model itu, ya sabar saya ibu, ya menjalang mati kan itu. Ya itu misalnya pak, kan mengalah kan, ya kan mengalah pak, ya. Jadi bapak ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini kan kebaikan suami kepada istri. Makanya kalau kita lihat bapak ibu berkaitan dengan nafkah, ya kan suami punya kewajiban menafkahi istri itu pak. Itu kan bagian dari bagusnya akhlak suami kepada istri, diberikannya nafkah pak. Kalau cerita-cerita kawan bapak ibu, ada orang yang kalau dapat penghasilan pak suaminya, itu ATM-nya linknya langsung ke istri pak, langsung babunyi, sehingga ATM suami kok tampe transit sebentarnya pak, pindah langsung ke istri. Bara sebanyak nandape, saya itu sadanya pai kayak ke orang rumah. Kalau ditanya bakok diagian sadaya, oh iya, awak harus mengajar istri mampu memanage keuangan. Kan itu loh jawaban suamiku pak. Kalau ditanya bakok diagian sadanya aja, awak harus ngajar istri supaya mampu dia memanage keuangan. Abeko tiap pagi pak nyuagi belanja awak di orang rumah. Kau rokok dah, kau minyak, kau untuk makan siang. Hemat seketek dah, jangan boros-boros. Kan gitu. Ya bu ya, ada keluarga yang seperti ini bu, ada gitu. Ya, ndak lo bisa disalan paknya, itu argumentasinya kan, maja istri mampu memanage uang. Ya, ada juga suami bapak ibu, ya, yang dikasihnya istri nafkah pak, tapi disisakannya untuk dia, ada juga. Kalau ambo pak Ismet, ayo ndak sadonyo bagian dah. Tetap istri dikasih nafkah, tapi nanawa harus juga memaci pak Ismet. Leka mungkin beli minyak minta loh. Leka mungkin beko makan siang minta loh balik. Leka mungkin adik menelpon dari kampung minta juga. Ya kan? Nah, jadi ada pula suami itu tetap dikasihnya tapi dia tetap memegang pak. Ada juga itu. Ya. Tapi ada juga suami, tuh balik ke yang tadi itu. Takarannya tuh. Yonyo takar bana. Bahkan ada kadang-kadang lama ibu-ibu orang rumah kau meminta indah juga kalau keluar itu. Itulah kejadian tadi. Bagaimana mengatakan seorang suami itu baik kalau dia tidak baik kepada istrinya. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita baca pendapat ulama, karena memang perempuan itu adalah orang yang fisiknya itu lemah, Pak. Bagi seorang suami, maka mampu saja untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh jadi itu masuk dalam kategori KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Karena memang laki-laki itu diciptakan fisiknya kuat, Pak. Makanya dalam ceramah yang saya sampaikan, yang sering kita dengar itu kan ada suami palake tangan. Ini dalam ceramah sebelumnya pernah saya sampaikan, suami palake tangan. Bagaimana mengatakan suami itu baik, Pak, imannya, sementara dia tidak mampu berbuat baik kepada istrinya? Karena dia memanfaatkan kelemahan istri tadi, Pak. Fisik lemah, sehingga mudah saja main tanpa, main tangan, main kaki, ya, main nambuang iko, Pak. Ya, di mana letak kebaikan suami seperti itu? Gitu. Tidak mampu bersabar menghadapi keburukan yang ada pada istrinya. Maka ada yang dikenal itu kan suami palake tangan. Cuman ada pula di sosial media yang kita lihat bapak ibu, bininya yang palake tangan. Eko memang luar biasa. Rupanya dicari-cari tahu pak, bininya rupanya atlet taekwondo pak. Marah saya lagi, ya kan? Marah saya. Kalau ambo mengecek kalau ada lo laki-laki kan ditampa di bini pak, itu laki-laki panakui tuh. Ada lo bini laki tangan kawak kan gitu, ya kan? Nah jadi bapak ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan kamu itu adalah yang paling baik kepada istrinya. Mudah-mudahan para suami, bapak-bapak, kita menjadi orang yang iman bagus dengan sebab akhlak, dan akhlak kita menjadi terpuji dengan sebab kebaikan kita kepada istri-istri kita.
Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.